Masih dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia Tanjung Permai di Batas Kota, Saudara Lun masih bersama saya Tia Andalusia dalam talkshow interaktif bersama RSIA Aceh dengan tema vaksinasi COVID-19, kita kenali, kita terlindungi. Untuk Anda yang ingin bergabung silakan via telepon dan juga WhatsApp di 0811 68 90 20 dan Anda juga bisa menyimak via streaming di www.serambifm.com dan via Facebook di Facebook Radio Serambi FM Banda Aceh, Facebook serambinews.com, Facebook Serambi On TV dan seluruh Facebook Serambi Group. Dan kali ini kita baca pertanyaan via WhatsApp ya dokter ya, dari Eka di Tibang yang bertanya, apakah vaksin COVID-19 ini ampuh dalam melindungi kita dalam jangka panjang? Oke, siapa yang bisa jawab ini? Bu Emeralda? Oke, silakan dokter. Ya, nanti mungkin dokter Edi bisa menambahkan ya. Ya, jadi memang vaksinasi ini kan tujuannya memberikan kekebalan spesifik terhadap tubuh seseorang yang mendapatkan vaksin ya. Kalau misalnya diberikan vaksinasi COVID, artinya dia untuk mendapatkan kekebalan bagi infeksi dari virus COVID tersebut. Nah, sebagaimana kita ketahui memang vaksinasi ini tidak memberikan kekebalan 100%. Artinya masih ada sekian persennya yang memungkinkan seseorang untuk menderita sakit itu gitu kan. Nah, kekebalannya kalau misalkan seseorang dapat Sinovac bisa sekitar 70%, artinya masih ada sekitar 30% mungkin kan dia untuk terserang. Tapi itu tadi yang seperti yang sampaikan Dr. Edi, mungkin serangannya tidak berat, bisa jadi dia OTG, orang tanpa gejala, gitu ya. Atau dia dengan gejala-gejala yang ringan, yang cukup dengan isolasi saja. Nah, kalau ditanyakan apakah bisa melindungi dalam jangka waktu panjang, penelitian-penelitian yang selama ini kita baca, yang selama ini kita dengar ya, untuk satu kali dosis itu nggak cukup, harus 2 dosis gitu. Nah, jadi Sinovac 1 atau Sinovac 2 maupun Moderna 1, Moderna 2 itu melengkapi. Sehingga kalau dikatakan jangka panjang mungkin paling lama 1 tahun gitu ya. Nah, itu yang pernah kita baca dari penelitian-penelitian. Nah, tapi kan ini penyakit baru. Penelitiannya tuh masih ada ya Dokter Edi ya. Jadi bisa jadi nanti ada penelitian baru yang mengatakan bahwa ini bisa terlindungi secara jangka panjang, gitu kan? Tapi nanti Dokter Edi mungkin bisa menambahkan. Oke, silakan dokter. Vaksin daripada COVID itu memang belum ada penelitian yang bisa sampai jangka panjang, karena penyakitnya baru, vaksinnya juga baru, dan vaksinnya pun dikeluarkan oleh karena emergensi. Betul, penelitiannya lebih lanjut dan berjalan terus. Nah, memang vaksin COVID-19 itu memang sudah dilakukan penelitian, dilakukan 2 kali, kecuali Johnson & Johnson sekali. Nah, memang setelah 3-6 bulan itu ada terjadi penurunan. Kenapa terjadi penurunan? Terjadi penurunan kalau kita tidak ada kontak. Tidak ada kontak dengan penyakit tersebut, otomatis dia kan ya akan menurun. Seperti kita kinerjanya berarti berteman dengan seseorang. Nah, kalau kita sering berkunjung atau sering bersilaturahmi seminggu sekali, kan lebih baik daripada yang sebulan sekali. Nah, kalau sebulan sekali dia kan istilahnya keakrabannya tuh pasti berkurang. Nah, seperti itu juga vaksin. Nah, vaksin kalau sudah masuk, kalau dia tidak terpapar dengan penyakit tersebut, ya dia akan landai, akan menurun. Gitu. Kecuali kalau kena terus dia kan akan berperang terus dengan penyakit tersebut, antinya tuh pasti akan tinggi. Nah, memang dalam penelitian 3-6 bulan akan menurun, makanya ada penelitian untuk dilakukan booster. Itu namanya, supaya untuk meningkatkan lagi. Kenapa? Ini karena lagi wabah. Lagi wabah tentunya harus dijaga tingkat antinya itu. Nah, kalau misalnya seperti vaksin hepatitis B itu kan dilakukan suntik hari ini, kemudian 1 bulan, kemudian 6 bulan ke depan. Nah, jadi 3 kali. Nanti kalau misalnya tidak terpapar dengan hepatitis B, ya tentu antinya akan turun. Makanya dalam jangka waktu 3-5 tahun diperiksa lagi antinya cukup enggak. Kalau enggak cukup nanti di booster lagi gitu. Mungkin seperti itu. Wah, ini kayaknya pas banget nih dokter, dari pertanyaannya dari Vera
Dari Vera di Lamteh. Nah, apakah vaksin COVID-19 ini bisa diberikan bersamaan dengan jenis vaksin lainnya? Kemudian bagaimana jika vaksinasi COVID-19 ini diberikan kepada seseorang yang sedang berpuasa? Apakah tetap aman? Kalau untuk memberikan vaksin COVID-19 ini, sebelum dan sesudah jika ingin mendapatkan vaksin lain, sebaiknya diselang 2 minggu. Oh, selang 2 minggu ya dokter disarankan selang mungkin kayak vaksin hepatitis itu. Bener. Atau vaksin apa lagi dokter yang biasanya kita cervix. Kalau yang sudah untuk wanita cervix. Oh ya, untuk cervix ya. Oke. Ataupun vaksin lainnya disarankan bedakan ada jangka waktunya sampai 2 minggu gitu ya. Lebih bagus. Oke. Terus kalau yang berpuasa gimana nih? Mungkin dokter Emeralda silakan. Oh iya, baik. Nambahkan. Jadi untuk vaksinasi COVID-19 ini untuk yang berpuasa sebenarnya tidak menjadi halangan ya. Jadi pada bulan Ramadan tahun lalu juga kita tetap memberikan pelayanan dan memang dibolehkan juga untuk memberikan vaksinasi bagi kaum muslim yang sedang berpuasa. Iya, tapi pastinya bukan lagi puasanya ya, pas malamnya gitu nggak dokter? Atau memang lagi puasa memberikan gitu. Saat nggak batal ya berarti? Oh iya tidak. Oh iya, kalau masalah gitu. Batalnya ya, kalau masalah batalnya dari fatwa MPU itu tidak membatalkan puasa karena memang dosisnya sedikit, itu ya alasannya dosisnya dan sedikit. Dan juga demi kesehatan. Ya dan gitu itu dan karena pada saat ini kondisi pandemi itu dibolehkan memberikan vaksinasi dalam bulan puasa. Cuman kita sarankan sebelum melakukan vaksinasi puasanya itu dengan sahur. Gitu ya. Jadi jangan puasa kosong, itu tidak dianjurkan. Mungkin gitu. Oke, Bu Dokter, apakah ada rencana atau kemungkinan Indonesia akan menggunakan vaksin selain yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri ini, Dok? Iya, kalau untuk kebijakan kita masih menunggu dan melihat lah di tahun 2022 ini apakah ada masuk vaksin baru lagi yang sudah diciptakan atau sudah diteliti yang merek-merek baru, apakah bisa masuk ke Indonesia atau bagaimana, kita masih menunggu. Pada prinsipnya kita percayalah bahwa pemerintah itu memilih vaksin yang memang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia. Oke, jadi yang penting ini mumpung masih ada vaksin tapi ini penyediaannya lagi kosong ya dokter? Iya. Ini kira-kira kapan bakal sampai lagi vaksinnya dok? Iya, mungkin yang tahu pasti kalau untuk stok vaksin dari Dinas Kesehatan Aceh ya, tapi kalau untuk di RSIA sendiri sampai hari ini kita masih ada stok Pfizer dan Sinovac, memang tidak banyak, tapi ya sampai seminggu ke depan mungkin masih bisa ya kalau untuk yang RSIA. Oke. Nah ini kan dokter sebagai Kepala Seksi Pelayanan dan Rujukan RSIA, ini tugasnya seperti apa nih dokter? Ya kalau di rumah sakit ya mengawasi jalannya pelayanan ya di instalasi gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap. Kemudian kalau untuk sistem rujukannya juga mengontrol, mengawasi sistem rujukan, karena sekarang kan RSIA ini posisinya menjadi rumah sakit rujukan dari kabupaten kota juga ya. Tapi kadang-kadang juga kita dengan ketersediaan tempat yang terbatas, jadi bisa jadi kita sendiri juga merujuk lagi ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Jadi yaitu mengontrol sistem pelayanan dan rujukan yang ada di RSIA. Kalau warga ingin vaksin, apakah bisa langsung ke RSIA atau mungkin ada tempat yang dirujuk nih dokter? Iya. Pada saat ini tim vaksinasi Rumah Sakit Ibu dan Anak memang memberikan pelayanan, tetapi tidak di Rumah Sakit Ibu dan Anak sendiri karena kita dipusatkan di Banda Aceh Convention Hall untuk saat ini ya. Jadi pemerintah Aceh mengumpulkan tim vaksinator dari rumah sakit di Banda Aceh Convention Hall. Jadi ada Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Rumah Sakit Jiwa, Kesdam dan Bayangkara yang sama-sama memberikan pelayanan di Banda Aceh Convention Hall. Jadi bisa ke sana gitu ya buat yang belum divaksin, yang belum mendapatkan vaksinasi bisa mengunjungi BACH. Oke, saya ke Dokter Edi lagi. Nah, dokter ini kan kita banyak sekali mendengar hoax ya, dokter ya. Nah, salah satunya nih ketika divaksin pertama bakal kena COVID-19. Nah, ini benar nggak sih, dokter? Iya, memang kendala kita itu untuk melawan hoax itu susah ya, karena hoax itu susah sekali diberantas karena harus edukasi lagi ke masyarakatnya. Nah, harus diingat bahwasanya vaksin COVID itu tidak membuat kita positif.
mungkin pada saat dia vaksin sebelumnya sudah terpapar sehingga dia menjadi positif. Tapi vaksin tidak membuat seseorang itu menjadi positif. Tapi dokter, seperti yang dokter katakan tadi, mungkin dia sudah terpapar ya, tapi dia nggak tahu gitu, ternyata dia udah COVID, ternyata udah terlanjur vaksin. Nah itu gimana nih dokter keadaannya? Nggak apa-apa, tetap prokes dan juga tetap berkunjung ke ataupun berobat ke senter kesehatan. Di situ nanti boleh konsultasi atau mendapatkan petunjuk apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada saat isolasi mandiri kalau misalnya ringan. Kalau misalnya ingin isolasi di rumah, ya kemudian obat-obatannya itu semua tersedia di layanan kesehatan, terutama di Jana Abidin. Itu jadi jangan takut, jangan ragu untuk berobat ke sana, karena di situ ada pelayanan khususnya. Oke, memang ada ruang pinerenya ya, memang khusus COVID-19. Nah dokter, terus untuk yang pasien COVID-19 ini ya dokter ya, untuk yang sudah vaksin, terus laporan-laporan dari KIPI ini yang paling banyak mendapat keluhan dari orang yang sudah divaksin itu apa nih dokter? Demam ya? Iya, demam yang paling sering. Tapi mungkin agak hari-hari udah berkurang ya konsultasinya, mungkin sudah banyak informasi yang masuk ke masyarakat, jadi mereka udah tahu kalau demam ya udah minum paracetamol aja. Apalagi kemarin lagi hit Moderna. Viral juga Moderna. Nah ini juga saya kan katanya nih kalau Sinovac tuh lebih ringan efeknya ketimbang yang Moderna atau Pfizer. Terus apalagi AstraZeneca. Nah katanya yang paling ringan itu Sinovac sama Sinopharm. Itu maksudnya lebih ringan efeknya, apakah mungkin kandungan imunnya seperti apa dokter? Nah Sinovac itu menggunakan teknologi yang lama ya, yaitu virus yang sudah mati atau inactivated virus itu dimasukin ke dalam tubuh. Jadi teknologi itu sudah lama yang kita kenal, seperti imunisasi bayi-bayi vaksinasi lainnya. Nah sedangkan yang Moderna kemudian Pfizer itu menggunakan mRNA atau messenger RNA. Jadi yang aktif kali ya. Tubuh yang mengirimkan pesan supaya membentuk suatu protein yang bisa melawan virus tersebut. Nah, lain lagi dengan AstraZeneca yang adenovirus. Adenovirus itu yang sejenis dengan dia nanti, jadi dia membentuk kekebalan juga. Nah, jadi ada berbagai macam vaksin yang sudah ada dan tetap akan dilakukan penelitiannya. Nah, Moderna ini memang lebih, istilahnya dalam tanda petik lebih keras. Hampir 80-90% pasti demam hari keduanya. Ya, itu kandungan virusnya itu lebih besar daripada yang Pfizer. Misalnya kalau Moderna 100, Pfizer itu 50. Jadi Moderna itu lebih kuat. Oh, lebih kuat ya dokter. Minimal. Tapi banyak yang suka yang itu nih kayaknya sekarang. Itu karena udah sosialisasi udah tinggi gitu ya, edukasi udah tinggi. Jadi masyarakat udah lebih yang pengen lebih efektif gitu. Iya. Oke. Nah dokter Miralda, terus kalau untuk pasien atau juga untuk yang warga yang ingin divaksin ya dokter ya. Terus kalau sudah vaksin katanya nih kita harus minum susu, harus booster juga lah, maksudnya makan kacang hijau segala macam. Ini benar nggak dokter? Ya kalau dari sisi kesehatan sebenarnya nggak ada anjuran seperti itu ya dokter Edi. Jadi setiap yang baru selesai vaksin ya kita hanya menyampaikan seandainya ada keluhan bisa menghubungi dokter yang namanya sudah tercantum di kertas bukti sertifikasi vaksin itu. Nah justru yang kita sarankan sebelum vaksinasi itu harus tidur cukup pada malam hari, kemudian sarapan ya itu yang kita anjurkan. Kemudian setelah vaksin banyak minum air putih. Tapi kalau yang lain-lain kita nggak pernah menyarankan karena memang tidak ada penelitian yang mengatakan seperti yang disampaikan Putih. Itu air kelapa itu kadang-kadang hoax sesudah itu. Atau sebelum? Nggak ada masalah. Kayaknya nggak ada hubungan ya sama air kelapa juga. Tapi meningkatkan perekonomian rakyat saja. Tapi juga pastinya dia psikis kadang-kadang ya. Dia kan kalau air kelapa itu memang udah punya vitamin sendiri gitu ya. Jadi memang meningkatkan imun kita juga. Tapi dokter, saya dengar juga nih kalau vaksin
COVID-19 ini selain kita mencegah COVID-19, tapi juga bisa mencegah penyakit lainnya nih, misalnya kayak flu ringan. Kan kayak cuaca, jadi kadang-kadang ada yang sering flu, tapi gara-gara sudah divaksin ada yang bilang jadi nggak gampang sakit juga. Ini benar nggak dokter? Mungkin sepertinya ya psikis daripada penerima vaksin memang ada disediakan juga vaksin-vaksin untuk flu misalnya. Dia ada 4 varian itu, Vaxigrip misalnya nama itunya. Jadi mungkin psikis dari pasien tersebut ya, jadinya toh kita udah vaksin dan juga kita selama ini kan tetap prokes. Dulunya yang kita nggak ataupun tidak aware dengan prokes, jadinya prokes. Kemana-mana pakai masker, cuci tangan, tentunya lebih sehat. Lebih sehat dan flu-nya tuh nggak gampang sakit ya dokter ya. Iya, jadi memang habitnya yang udah mulai bagus, jadi kesehatannya juga udah mulai bagus. New normal ya. Daya tahan tubuhnya juga udah bagus. Apalagi ini sudah tahun kedua ya, mau masuk tahun ketiga malah ya. Jadi mudah-mudahan COVID-19 ini harapannya pastinya bisa kalau musnah banget ya nggak mungkin gitu ya, namanya juga virus gitu ya, cuma paling nggak kita bisa berteman kayak penyakit lainnya mudah-mudahan ya dokter ya. Oke, untuk Anda Syederalon yang ingin bergabung silakan di 0811 68 90 20 dan kita memasuki segmen terakhir Syederalon di program Talkshow bersama RSIA ini. Untuk itu kita minta closing statement-nya dari Dr. Emiralda terlebih dahulu. Silakan dokter. Ya, baik. Sedikit dari saya sebagai closing statement bahwa pada saat ini kami ingin menyampaikan bahwa Rumah Sakit Ibu dan Anak ini memberikan pelayanan vaksinasi bagi masyarakat di Kota Banda Aceh, di Aceh Besar dan dari manapun yang datang dan ingin mendapatkan vaksinasi. Dan tempat layanan kami adalah di Banda Aceh Convention Hall. Ya, insya Allah pelayanan yang akan diberikan adalah sesuai dengan SOP. Jadi setiap masyarakat yang datang melakukan pendaftaran dengan membawa KTP, kemudian ada kalau yang anak-anak belum memiliki KTP boleh membawa kakak gitu ya. Jadi siap untuk memberikan pelayanan yaitu di hari kerja Senin sampai Jumat. Nah, harapan kita Aceh ini cepat tercapai target sebesar 70% karena tujuan pemerintah memberikan program vaksinasi ini adalah untuk tercapainya kekebalan komunitas yang disebut dengan herd immunity itu. Jadi dengan 70% itu diharapkan sudah tercapai herd immunity sehingga resiko penularan, resiko sakit, resiko kematian bisa terus ditekan dengan tercapainya tujuan akhir herd immunity tersebut. Demikian dari saya. Oke, terima kasih dokter. Lanjut ke Dokter Edi. Bagaimana ini dokter closing statement-nya? Ya, saya harapkan semua warga mau dan berkeinginan untuk divaksin. Karena itu akan mempercepat selesainya wabah ini yang sudah berlarut-larut ya. Jadi mohon jangan dengar hoax, tapi jika mau konsultasi cari dokter ataupun yang ahli dalam hal ini. Ya, semoga kita cepat sembuh, cepat selesai wabah ini dan bisa kembali seperti semula. Tapi kalau untuk yang masih pengaruh dengan ada pasien-pasien yang setelah di vaksin itu ada yang sakit, ada yang sampai katanya lumpuh. Ini dokter Edi sudah menyaksikan sendiri bahwa mereka sekarang sudah sembuh gitu ya. Dan itu juga jumlahnya nggak banyak ya ketimbang yang sehat setelah divaksin gitu ya dokter. Baik, terima kasih Dokter Edi, terima kasih Dokter Emiralda sudah hadir ke studio Serambi FM, sudah memberikan informasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa terlepas dari wabah COVID-19 ini dan tetap semangat dalam bertugas para nakes karena ini merupakan para nakes garda terdepan gitu ya. Sempat nggak pulang nggak waktu awal COVID? Iya. Ada juga ya, karena kalau di Aceh kita nggak terlalu seperti yang di Jakarta atau yang lainnya. Persiapan bagaimana untuk penanganan seandainya ada pasien-pasien yang baru masuk kan screeningnya ya gitu. Lebih berat dulu. Tapi sekarang alhamdulillah udah mulai berkurang ya dokter. Ya, alhamdulillah. Oke. Baik, terima kasih banyak sekali lagi dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Syederalon, demikianlah bincang-bincang kita bersama Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh dalam Talkshow interaktif dengan tema vaksinasi COVID-19, kita kenali, kita terlindungi. Untuk Anda yang belum
Vaksin disarankan untuk segera vaksin Syederalun mumpung masih gratis dan mumpung juga masih ada ketersediaannya, takutnya nanti malah kosong. Udah mulai aware sama vaksin, vaksinnya nggak ada. Oke, jadi mumpung masih ada, masih gratis, langsung aja deh kita vaksin. Bukan untuk orang lain juga, tapi untuk kita sendiri dan tentunya untuk orang lain juga ya. Karena COVID-19 ini sifatnya cepat sekali menular. Jadi kita bisa menghindari tertularnya COVID-19 ini. Baik, Syederalun, terima kasih banyak atas atensinya. Kita kembali lagi ke program Serambi Expose. Tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.